Learners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Be Smart dan Inggris. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2025 kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan ya segala agenda yang belum terrealisasi tahun yang lalu bisa terrealisasi dengan baik di tahun ini. Mudah-mudahan kita menjadi semakin sehat dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan mudah-mudahan segala urusan kita juga berjalan lancar ya tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang tenses dasar yang kedua dalam English Grammar, yaitu simple past tense. Nah, oke, untuk menyingkat waktu kita langsung ke materi. Untuk menyatakan perbuatan lampau dan tidak ada hubungannya dengan saat ini, atau saat ini aktivitas itu sudah selesai atau berlalu dan tidak ada hubungannya dengan masa sekarang, kita harus menggunakan simple past tense. Jadi past tense itu digunakan untuk menyatakan aktivitas atau perbuatan atau kejadian di masa lampau yang sudah tidak ada hubungannya dengan saat ini atau dengan masa sekarang ya. Nah, dari namanya aja udah kelihatan ya, namanya past berarti masa lalu atau lampau ya, bukan present time, bukan saat ini. Poin penting yang pertama dari past tense adalah ditandai dengan penggunaan kata kerja bentuk kedua atau verb to ya untuk semua subjek pada kalimat positif. Nah, kenapa saya jelaskan verb kedua dalam kalimat positif? Karena dalam kalimat negatif dan interrogatif dalam past tense ya kita tidak menggunakan verb kedua. Atau kenapa saya jelaskan menggunakan verb kedua dalam kalimat positif past tense? Karena kalau verb ke-1 itu simple present tense. Jadi ciri khas dari past tense itu adalah dalam kalimat positif menggunakan verb kedua. Polanya ini, setelah subjek ditambah kata kerja bentuk kedua kemudian objek. Jadi setelah subjek langsung ke verb kedua. Oke. Nah, kalimat kadang ada objeknya, kadang enggak ya. Tapi itu baik, masih bisa masih bisa dimasukkan kategori kalimat ya meskipun tanpa objek. Karena sebuah kalimat itu poin penting yang harus dipenuhi adalah ada subjek dan ada predikat, yaitu subjek are we, they, she, he, it, dan kata kerjanya ini yaitu verb kedua. Lanjut. Menambahkan did not pada kalimat negatif artinya tidak. Tadi kan kalau kalimat positif setelah subjek verb kedua. Kalau negatif artinya tidak, setelah subjek did not dulu baru verb ke-1. Nah, polanya ini. Setelah subjek harus pakai did not artinya tidak. Nah, kata kerjanya yang semula verb kedua balik lagi ke verb ke-1. Misalkan dari spoke berubah lagi jadi speak, verb 1 ya. Dari when berubah lagi menjadi go. Jadi dari kedua balik lagi ke ke-1 karena ada did not ya. Kemudian objek. Nah, poin penting ketiga, menambahkan did di awal kalimat untuk kalimat interrogatif atau pertanyaan ya, artinya apakah. Polanya ini, did dulu, baru subjek, baru verb ke-1, dan baru objek ya. Nah, ingat kalau ada did, verb kedua berubah lagi menjadi verb ke-1. Polanya setelah did harus subjek baru verb ke-1. Notnya hilang ya. Jadi apa? Past tense itu kalimat positifnya menggunakan verb kedua setelah subjek. Kalau menyangkal atau tidak ditambahkan did not verb ke-1. Kalau bertanya, did-nya ditaruh di depan, not-nya hilangin, baru ke subjek, kemudian verb ke-1. Oke. Poin penting keempat, apabila ada did dalam kalimat tersebut, maka kata kerja yang semula verb kedua harus balik lagi ke ke-1. Nah, tadi udah dijelaskan ya. Karena ada did,
baik di awal, baik di tengah. Pokoknya kalau ada did, berarti kata kerjanya dari verb kedua balik lagi ke verb ke satu. Berikutnya, kata kerja bentuk kedua dibentuk dari kata kerja ke satu yang mengalami perubahan. Nah, misalkan teman-teman bertanya, apa sih kata kerja kedua atau verb kedua itu? Nah, dalam past tense ini kita mulai belajar tentang bentuk-bentuk kata kerja ya. Nah, kata kerja itu ada 3, yaitu verb 1, verb 2, verb 3. Kalau verb 1 itu dalam present tense, kalau verb 2 itu dalam past tense, kalau verb ketiga itu dalam perfect tense. Ya. Nanti belajar. Nah misalkan perubahannya seperti apa? Saya akan jelaskan lagi. Apabila kata kerjanya termasuk kata kerja beraturan atau regular, maka bentuk keduanya ditambahkan D atau ED pada akhir kalimat. Contohnya visit berubah menjadi visited. Nah, selain kita harus memahami bentuk kata kerja bentuk ke-1, ke-2, ke-3, kita juga harus mengetahui bahwa kata kerja itu ada 2 macam, yaitu kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Nah, tentang klasifikasi apakah kata kerja ini beraturan atau tidak, itu udah ada ketentuannya tersendiri ya dalam English Grammar. Jadi kita nggak bisa nentuin ini beraturan aja atau ini tidak beraturan aja, karena itu sudah ada aturannya. Jadi menurut saran dari saya ya, teman-teman lebih bagus kalau sering-sering membaca. Biasanya di kamus tuh suka ada klasifikasi kata kerja, mana yang beraturan, mana yang tidak beraturan, mana yang bentuk keduanya gimana, bentuk ketiganya gimana. Jadi saran saya sering-sering baca tentang jenis kata kerja. Oke. Nah, pokoknya kalau kata kerja yang beraturan atau regular verb, bentuk kedua ketiganya adalah ditambahin D atau ED. Contohnya visit menjadi visited. Kalau nggak cook berubah menjadi cooked ya. Nah, kalau yang tidak beraturan yang kayak gimana? Ini penjelasannya. Apabila kata kerjanya termasuk kata kerja tidak beraturan atau irregular verb, maka bentuk keduanya berubah bentuk tanpa aturan. Nah, makanya disebut tidak beraturan karena perubahannya tanpa aturan. Contohnya, go berubah menjadi when. Jadi nggak go kalau misalkan bentuk present, terus past tense-nya nggak boleh goed, tapi berubah menjadi when. Kayak speak, berbicara, berubah menjadi spoke ya. Nah, ada juga kata kerja yang bentuk ke-1, ke-2, ke-3-nya tetap sama, yaitu put. Put itu ke-1 put, ke-2 put, ke-3-nya juga put. Jadi kita lebih baik sering-sering baca ya, sering-sering baca tentang jenis-jenis kata kerja. Oke. Nah, tanda-tanda dari simple past tense yang terakhir adalah adanya aturan waktu, yaitu yesterday, blank 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 ago, dan last ya. Yesterday itu artinya kemarin, kalau ago itu yang lalu, tapi kalau ago itu di depannya suka ada waktunya. Kayak 2 hari yang lalu, 2 days ago. Atau apalagi 2 tahun yang lalu, 2 years ago. Jadi ada waktunya di sini baru ago. Nah, kalau last itu last dulu baru waktunya di sini. Last week, last night, last Sunday, terus apa lagi? Last week ya? Minggu yang lalu. Pokoknya kalau ada yesterday, ago, dan last berarti menunjukkan simple past tense. Oke? Nah, kita akan belajar mengubah translate kalimat menjadi kalimat dalam bentuk lampau atau past tense ya. Ini contoh kalimatnya supaya lebih jelas. Kalimat positif ya. Mereka meminjam sebuah mobil biru dari kakek saya kemarin. Nah, jadi
Kalimat positif ya. Mereka itu adalah they ya. Meminjam itu borrow. Verb keduanya ditambahin ed ya. Jadi borrowed ya. Sebuah mobil biru. Nah, objeknya jadi 3 kata ini ya. Sebuah mobil biru. Sebuah itu apa? Mobil biru itu blue car. Jadi blue car, dari itu from ya. Kakek saya, my grandfather, kemarin, yesterday. Oke. Jadi mereka meminjam sebuah mobil biru dari kakek saya kemarin. In English adalah they borrowed a blue car from my grandfather yesterday. Nah, sekarang kita ubah ke dalam bentuk negatif. Ya. Nah, polanya tadi apa? Setelah subjek ditambahkan did not ya. Kemudian kata kerja bentuk keduanya berubah lagi menjadi verb ke-1. Nah, kesananya tidak ada perubahan. Jadi they dulu, terus did not ya. Borrow-nya balik lagi ke verb ke-1 yaitu borrow. Objeknya tetap a blue car from my grandfather ya. Dari kakek saya kemarin. Titik ya. Karena kalimat menyangkal bukan pertanyaan. Nah, sekarang kita akan ubah ke dalam bentuk interrogatif atau pertanyaan. Tadi kalau bertanya itu dengan cara menambahkan did di awal kalimat, artinya apakah ya. Jadi langsung aja did, kemudian subjek. Did they, subjeknya adalah they ya. Kemudian tanpa not ya, notnya hilang karena bukan kalimat negatif interrogatif ya. Jadi did they, notnya hilangin, langsung ke kata kerja. Jadi did they borrow a blue car from my grandfather yesterday? Tanda tanya. Jadi apakah, artinya apa? Apakah mereka meminjam sebuah mobil biru dari kakek saya kemarin? In English adalah did they borrow a blue car from my grandfather yesterday? Nah, contoh keduanya. Kami menemukan sebuah telepon seluler mahal di taman kota seminggu yang lalu. Ya, kita bikin kalimat positif dulu. Jadi kami itu apa? We menemukan itu find ya. Bentuk keduanya adalah found. Jadi find itu termasuk kata kerja tidak beraturan karena bentuk keduanya bukan finded tapi found. Nah, jadi we found sebuah telepon seluler mahal. Nah, kalau objeknya kan panjang nih dari mulai sebuah sampai mahal ya. Jadi dari berapa kata nih? 1, 2, 3, 4 ya. Nah, sebuah dulu. Sebuah. Nah, kalau sebuah itu kan atau an ya. Nah, an itu tergantung kata yang di depannya. Nah, lihat kata yang kan setelah artikel itu kata sifat ini ya, mahal dulu. Kalau bahasa Inggris kan di translate-nya dari belakang ya. Jadi mahal dulu, mahal itu expensive. Dibacanya expensive jadi nya berubah menjadi an. Nah, gitu. Jadi an expensive cell phone. Jadi misalkan teman-teman mau menggunakan dalam kalimat ada seekor seorang yaitu atau an ya, lihat dulu kata di depannya berawalan dengan huruf apa dulu, dengan vokal atau konsonan. Nah, dalam kalimat ini sebelum telepon seluler kan harus mahal dulu. Kalau bahasa Inggris itu sebelum kata benda, kata sifat dulu. Misalkan ada kata sifat. Nah, kata sifatnya mahal itu adalah expensive. Karena expensive itu berawalan dengan huruf maka nya berubah menjadi an. Jadi sebuah telepon seluler mahal itu in English adalah an expensive cell phone ya. Di taman kota, in taman kota, city park, in the city park ya. Seminggu yang lalu, 1 week ago. Titik ya. Jadi kami menemukan sebuah telepon seluler mahal di taman kota seminggu yang lalu. In English adalah we found
an expensive cell phone in the city park 1 week ago. Sekarang kita akan mengubah ke dalam bentuk negatif ya. Tadi contoh di atas bentuk negatifnya adalah dengan cara menambahkan did not ya setelah subjek. Jadi langsung aja we ya, we terus apa? Tambahin did not. Nah, poundnya balik lagi ke verb ke-1 yaitu find. Nah, kesininya tidak ada perubahan ya. Langsung aja an expensive cell phone di taman kota in the city park seminggu yang lalu 1 week ago. Titik. Jadi apa artinya? Kami tidak menemukan sebuah telepon seluler mahal di taman kota seminggu yang lalu. In English adalah we didn't find an expensive cell phone in the city park 1 week ago. Nah, sekarang kita ubah ke dalam kata kalimat pertanyaan ya, atau interrogatif. Nah, tadi apa polanya? Diawali dengan did, artinya apakah ya? Did, terus langsung ke subjek. Subjeknya adalah we ya, jadi did we, not-nya hilangin, kata kerjanya balik lagi dari found, balik lagi ke ke-1, jadi did we find, kesininya nggak ada perubahan ya. Jadi did we find an expensive cell phone atau handphone mahal ya, sebuah handphone mahal di taman kota in the city park 1 minggu yang lalu 1 week ago. Kata tanya. Jadi apa? Apakah kami menemukan sebuah telepon seluler mahal di taman kota seminggu yang lalu? In English adalah did we find an expensive cell phone in the city park 1 week ago? Oke. Gimana teman-teman? Mudah-mudahan ya mudah untuk dipahami. Jadi kalau kata kerja beraturan itu ditambahin ed atau d, kalau tidak beraturan itu berubah bentuk ya, berubah bentuk tanpa aturan. Sekian dari saya untuk kesempatan ini. Kalau ada saran dan saran dan pertanyaan silahkan cantumkan di kolom komentar, dan jangan lupa teman-teman like, share, dan subscribe-nya, dan nyalakan tombol lonceng kamu supaya kita bisa berjumpa lagi di video berikutnya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.